Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi para pendengar An-Nas Radio dimanapun Anda berada. Gimana pagi hari ini? Semoga semua urusan lancar dan sehat-sehat saja. Masih bersama kami di acara-acara yang semakin marak di An-Nas Radio. Dan pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 Hijriah atau tanggal 24 April 2013. Seperti biasanya yang sudah berlalu, hari ini kita setiap hari Rabu pukul 9 pagi sampai 10 ada acara bincang usaha mandiri bersama Abang Abu Mar Andri Matsa. Mari kita sapa terlebih dahulu Abang Abu Mar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Aca, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bang, sehat. Harusnya saya dulu Bang yang nanya nih biar enak. Alhamdulillah. Untuk kali ya, kedua. Siap. Iya. Ya, untuk tema kita kali ini mengenali pesaing bisnis kita ya Bang ya. Siap laksanakan. Ya. Masya Allah. Ya Bang, biar mempersingkat waktu nih. Cuma saya umumkan dulu nih Bang, buat yang mau kirim pertanyaan mungkin bisa kirim langsung ke email di kotak surat @annasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di An-Nas Radio. Bisa juga melalui pin BlackBerry di 2633310D. Bisa juga lewat Skype di An-Nas Radio atau WhatsApp di 0813 1785 4974. Ya, dikirim aja, nanti insya Allah di akhir sesi Abang Andri akan mencoba menjawabnya. Ya, gimana Bang? Bisa langsung dimulai aja Bang? Boleh, laksanakan. Siap. Silakan Bang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para pendengar An-Nas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehat fisiknya, dan yang lebih penting adalah sehat hatinya. Ya, dimana kita selalu kuat dalam keimanan kita, di dalam agama kita Islam, dan tentunya selalu beristiqomah di atas jalan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar An-Nas Radio, di boom ke-53 pada hari ini kita akan membicarakan sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana 3 kali pertemuan sebelumnya kita membahas habis tentang bagaimana mengelola brand atau merek di dalam bisnis kita. Baik itu mulai dari bagaimana menciptakan branding, menciptakan brand, lalu mengelolanya, dan bagaimana membuat brand kita itu ter-aware-kan, ya, brand awareness, terintegrasikan kepada konsumen dan pelanggan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, di materi boom ke-53 kita akan membahas sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas tentang masalah bagaimana mengenali pesaing-pesaing dalam bisnis, mengenali tipe-tipe pesaing di dalam bisnis, atau yang kita sering sebut dengan kompetitor. Ya, karena ini penting, ya, karena ada juga istilah yang kita kenal di tengah-tengah masyarakat, iya. Nah, kalau bahasanya, ya, apa namanya? Nah, kenalilah diri kita itu dengan mengenalilah lawan kita. Iya, itu kalau misalnya dibahas di ini ada katanya teori perang itu ya, teori Sun Tzu. Nah, teori mengenali lawan. Nah, jadi tipe pesaing ini pun penting kita ketahui, ya, untuk bagaimana inti dari kita mengetahui pesaing atau kompetitor ini adalah untuk kita jadikan pemacu. Nah, pemacu bisnis kita. Ya, baik itu pemacu prestasi kita, pemacu kinerja kita, pemacu juga manajemen kita, dan segala macam yang menyangkut tentang perkembangan bisnis kita. Maka sebenarnya makna pesaing dalam strategi bisnis itu
ada beberapa hal yang ingin Bang Andri Abu Umar sampaikan sebelum kita mengenali tipe-tipe. Jadi makna pesaing dalam ilmu bisnis atau manajemen bisnis, ilmu strategi dan motivasi bisnis, itu ada 7 diantaranya yang bisa kita ringkaskan. Yang pertama, pesaing itu, dia yang pertama adalah sebagai partner dalam menguji atau mengukur prestasi sebuah bisnis dan perusahaan. Nah, ini partner dalam menguji atau mengukur prestasi bisnis sebuah perusahaan. Nah, ini partner kita. Ya, subhanallah. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau terjadi pesaing itu malah sebaliknya, tidak sebagai partner, nah berarti ini terjadi persaingan yang tidak sehat. Iklim persaingan yang tidak sehat. Yang harusnya menjadi partner, bahkan ini menjadi lawan yang buruk. Ya, lawan yang destruktif. Nanti kita bahas. Ada pesaing itu terbagi 2. Ini yang pertama, jadi sebagai partner kita. Lalu yang kedua, dia sebagai pemacu peningkatan kinerja dari bisnis kita. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama sebagai partner, yang kedua itu sebagai alat motivasi, pemacu peningkatan kinerja bisnis. Ya. Karena subhanallah, kita sama-sama berdirinya mungkin di waktu yang sama, ya enggak? Dengan waktu yang sama, ya, dengan area bisnis yang sama, jumlah karyawan yang sama, produk yang sama, dia ternyata menjadi lebih berhasil. Nah, ini menjadi pemacu kita, menjadi pendorong, pemotif bagi bisnis dan kita sendiri agar kita lebih meningkat kinerjanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, makna pesaing dalam ilmu strategi bisnis adalah sebagai alat uji pasar. Nah, ini sebagai alat uji pasar. Maka kita lihat kan, hari ini kan ada Ya, mohon maaf para pendengar Anas Radio, kita ada hubungan masalah dengan komunikasi Bang Andri. Mari kita coba hubungi kembali. Ya, Bang Andri, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ya. Bang, ada sedikit gangguan masalah. Mungkin bisa dilanjutkan, Bang. Baik. Jadi, kita lanjutkan kembali para pendengar Anas Radio. Jadi, Bang Andri Abu Umar tadi menyebutkan apa makna-makna pesaing dan kompetitor dalam bisnis. Yang pertama saya tadi sebutkan bahwa makna yang pertama kita jadikan pesaing itu sebagai partner untuk mengukur dan menguji prestasi bisnis dan perusahaan kita. Lalu menjadi pemacu peningkatan kinerja, menjadi alat motivasi, ya, sehingga dia semakin baik dan semakin berkelanjutan. Lalu yang berikutnya menjadi alat uji pasar, ya, sehingga alat uji pasar ini artinya apakah bisnis kita ini diterima pasar atau tidak, karena kita punya kompetitor. Apakah kompetitor kita yang malah diterima atau kebalikannya kita yang diterima atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah dia menjadikan barometer dari segi inovasi-inovasi di dalam bisnis, kreativitas di dalam bisnis. Nah, sehingga kita bisa melakukan persaingan itu secara sehat. Nah, ini makna persaingan, makna pesaing di dalam strategi bisnis. Nah, lalu para pendengar Anas Radio, ya. Nah, bagaimana Bang Andri Abu Umar cara kita memantau, cara kita mengenali tipe pesaing kita? Wah, ini banyak caranya. Nah, ada berbagai jalur, ya, distribusi, saluran untuk kita mengenal bagaimana tipe-tipe pesaing kita. Nah, ini Bang Andri ingin membicarakan jalur-jalur terlebih dahulu. Jalur yang pertama, ada beberapa ya, saya ingin menyebutkan 5 atau 6 jalur diantaranya. Yang pertama, kita coba mengenali tipe pesaing kita itu melewati media-media yang ada. Ya, media-media yang memang sesuai dengan segmen dan positioning bisnis kita.
Nah, apakah dia media elektronik atau dia media cetak? Nah, seperti surat kabar. Ya, kita kan bisa lihat kan dengan membaca surat kabar lokal misalnya. Kalau kita bisnis kita areanya adalah area lokal, ya, misalnya kita buka bisnis di mana di kota Yogyakarta atau Semarang, nah, coba kita lihat tipe-tipe pesaing kita di surat kabar lokal tersebut. Ya, kalau misalnya kita buka usahanya apa misalnya, nah, ya nggak, ayam bakar, misalnya bebek bakar atau ayam bakar. Nah, kita lihat pesaing-pesaing kita yang sifatnya masih mikro kecil, yang sedang atau yang sudah besar. Jadi kita bisa pesaing kita. Misalnya bebek bakar, wah ternyata di Semarang kita kenal, oh ternyata bebek bakar yang sangat dikenal, yang sudah jadi market leader itu bebek bakar apa misalnya. Nah, itu dengan mengenal dari surat kabar, dari media-media cetak dan elektronik. Itu yang pertama, baik yang sifatnya lokal maupun yang sifatnya nasional. Lalu jalur yang kedua, coba ikuti atau kunjungi event-event yang spesial, special event. Baik itu biasanya pameran-pameran atau ada presentasi-presentasi bisnis. Jadi kita bisa mengenal tipe pesaing kita. Ya, kalau misalnya kita mau buka usaha restoran, nah coba kita kunjungi pameran-pameran kuliner. Nah, di kota kita, ya nggak, kan kadang-kadang ada pameran kuliner itu setiap bulan atau setiap 6 bulan, ya setiap sekian waktu. Nah, di situ kita bisa melihat, ya, apalagi biasanya yang baru-baru itu akan nampak sekali ya, mulai mempromosikan letak mereka di mana. Nah, itu kita bisa mengenal tipe-tipe pesaing kita, ya, jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Nah, ini jadi mengunjungi event-event, mengunjungi pameran-pameran. Apa yang berikutnya? Nah, kita bisa melakukan penelusuran itu dari yang namanya mengirimkan pembeli, atau dalam bahasa kita tur pabrik bisa juga. Ya, kalau kita mengenal bahwa pesaing kita itu memiliki pabrik atau memiliki toko, coba kita kirimkan. Nah, ini disebutkan di buku-buku memahami pesaing di dalam bisnis. Kita melakukan penyelidikan dengan tur pabrik. Nah, misalnya kita mau bikin kue kering nih. Nah, kue kering, ternyata kue kering di Bandung ini sudah punya pesaing, sudah punya market leader yang luar biasa. Misalnya ada Ina Cookies, contoh ya, Bang Andri kasih contoh. Ada GNC. Nah, coba kita telusuri. Ya, mereka kan punya toko, punya pabrik. Nah, kita kirimkan. Nah, kita kirim pembeli. Nah, kalau di buku-buku bisnis kadang-kadang disebut dengan istilah mengirim pembeli rahasia. Si pembeli ini bertindak layaknya agen. Nah, dia membeli produk. Nah, lalu dia meneliti kualitas dari bagaimana pesaing kita itu membangun produknya. Ya, kita juga lihat ya kadang-kadang ya di usaha-usaha retail juga. Subhanallah, kadang-kadang si perusahaan fulan misalnya, perusahaan apa kita sebutkan Matahari, dia mengirimkan pembeli ke perusahaan Jogja. Nah, ini supermarket ini. Sedangkan perusahaan Jogja mengirimkan pembeli ke perusahaan Carrefour. Ya, subhanallah. Nah, ini untuk melakukan penyelidikan ya. Iya, subhanallah. Yang artinya, nah bagaimana kita mengenali persaingan di antara bidang bisnis kita. Lalu yang berikutnya bisa juga dengan penelitian ke situs web mereka. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, dengan menganalisa web dan tentunya jejaring sosial yang mereka miliki untuk mengenali tipe-tipe segmen dari pelanggan mereka. Nah, jadi kita tahu, oh ini tipe pesaing kita, ini tipe pebisnis kita. Jadi kita bisa mengenal dari berbagai situs yang mereka miliki. Ya, siap ya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita mengenal tipe pesaing kita. Nah, dan ternyata di dalam bisnis, secara garis besar, tipe pesaing itu terbagi dua para pendengar Anas Radio. Ada yang pertama, dia disebut dengan pesaing atau kompetitor yang destruktif. Dan yang kedua, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin, barakallahu fikum, pesaing yang konstruktif. Ya, makanya dari kita mengenal tipe-tipe pesaing itu, nah kita kelompokkan menjadi dua besar. Ya, nah, jadi pesaing yang destruktif ini, ya, kata lainnya adalah pesaing atau kompetitor yang tidak sehat. Iya. Dimana pesaing yang destruktif ini, pesaing yang dia ini melakukan, ya enggak, cara bersaing, dimana menginginkan, ya, mereka memberikan kekuatan dan pengaruh pasar, ya,
untuk menghancurkan lawan pesaingnya. Nah, ini dia, menguatkan kekuatan untuk menghancurkan pengaruh pasar dari lawannya. Menghancurkan pengaruh pasar dari lawannya. Nah, ini yang destruktif. Maka subhanallah, pesaing yang seperti ini, wah beda ya. Tujuan mereka tidak hanya sekedar untuk mencari profit margin ya dari perusahaan mereka atau dari produk mereka. Nah, terkadang mereka ini tujuannya, Masya Allah, lebih dari itu. Tujuannya adalah untuk melakukan persaingan yang tidak sehat. Tujuannya ingin menurunkan margin dan omset dari pesaing mereka. Ya, menurunkan omset dan pesaing mereka. Makanya kita lihat terjadi, perusahaan itu menggonta-ganti harga. Kalau pesaingnya ganti harga, dia tiba-tiba ganti harga juga. Nah, dan ganti harganya, subhanallah, sudah tidak bisa terbayangkan secara logis lagi. Ya enggak? Bahkan, itu dia, ada tujuan-tujuan yang ingin menurunkan margin dari pesaingnya sehingga mengambil segmen atau pelanggan mereka ya secara tidak sehat untuk lari kepada pelanggan mereka. Nah, ini banyak ini ya. Nanti kita bahas. Lalu ada yang kedua namanya pesaing konstruktif. Nah, pesaing konstruktif ini adalah pesaing yang dia membangun iklim persaingan sehat. Ya. Dan mereka saling mendukung dengan perusahaan lawan. Nah, maka ini kebalikannya dengan pesaing yang destruktif. Jadi intinya pesaing yang destruktif itu persaingan yang tidak sehat. Ya, kebalikannya dengan konstruktif, pesaing yang membangun iklim persaingan sehat, di mana dia saling mendukung dengan perusahaan lawan. Nah, saling mendukung dengan perusahaan lawan. Nah, sekarang Bang Andri, Abu Umar ingin menyebutkan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri pesaing destruktif dan konstruktif. Nah, ciri-cirinya berkebalikan. Jadi kalau ciri-ciri pesaing konstruktif, itu intinya para pendengar Anas Radio ada 3. Ya. Jadi ciri pesaing yang konstruktif, dia membuat iklim persaingan sehat itu secara nilai tambah. Nah, secara inovasi di servis dan pelayanan. Nah, ini biasanya ciri yang terunggulnya. Maka kalau kompetitor yang sehat itu, mereka bukan bersaing harga. Ya. Mereka yang bersaing itu adalah kualitas. Ya enggak? Kalau misalnya kita, ya wajar ya, yang namanya orang sukses itu ditiru, ya enggak, digugu dan ditiru. Ya, ada orang yang menirunya. Wajar kan? Aqua ditiru, teh botol sosro ditiru. Ya wajar. Kentucky Fried Chicken ditiru. Ya, itu ciri sukses. Ya enggak? Yang namanya sukses itu ditiru. Ya, subhanallah. Bahkan apa saja secara personal, ya kita lihat kan, yang namanya orang sukses itu ada yang tiru, ada gayanya. Ya, ada aja gayanya. Ya, jadi secara teknis kan, kita lihat kan, walaupun mungkin kita tidak bahas secara karakter dan sebagainya, tapi yang namanya sukses itu ditiru. Ada yang menirunya, ya enggak? Bung Karno ada yang menirunya, gayanya. Adolf Hitler ada yang menirunya, gayanya, kan begitu. Ya, jadi ada yang menirunya. Nah, ini tanda ya sukses ya secara zohir ya, secara tampak. Nah, maka seperti Aqua dan seperti teh botol sosro dia ditiru. Tetapi, seorang pesaing yang konstruktif, dia mempunyai ciri-ciri, ya enggak, meniru secara sehat. Di mana pesaing yang konstruktif itu membangun iklim persaingan secara sehat. Jadi, ciri yang konstruktif, dia bersaing itu dengan menguatkan yang namanya nilai tambah. Berbeda dengan yang destruktif. Mereka itu orientasinya adalah bersaing pada harga. Ya, mungkin kualitas biasa-biasa saja. Bahkan kualitas mungkin dikurangi atau kualitas tidak bertambah, tapi harganya mereka mainkan. Ya enggak? Nah, ketika pesaingnya menaikkan harga karena kualitas, mereka membanting harga. Maka ciri-ciri pesaing yang destruktif, ya enggak? Mereka menonjol pada yang namanya istilah banting harga. Banting harga habis-habisan. Banting harga di sini, banting harga di situ. Nah, mudah sekali terjadi gonta-ganti harga. Nah, diskon besar-besaran, tetapi itu tujuannya adalah untuk melakukan serangan terhadap lawan bersaingnya secara tidak sehat. Nah, ini dia, itu perbedaannya. Lalu kalau pesaing konstruktif, ya selain nilai tambah, mereka yang menjadi ciri pada mereka itu adalah pemuasan pelanggan. Iya. Jadi kepuasan pelanggan, ya. Jadi dalam istilah bisnis itu ada istilah customer satisfaction, ya enggak? Jadi pelanggan yang dijaga. Maka subhanallah kita lihat ya,
Nah, kompetitor-kompetitor yang sehat, mereka bagaimana mereka memikirkan kepuasan pelanggan? Mereka jaga militansi pelanggan terhadap mereka, ya enggak? Maka kualitas dijaga, servis dijaga, ya enggak? Komunikasi yang selalu dijaga dengan pelanggan. Beda dengan orientasi di pesaing destruktif ini, kompetitor yang tidak sehat. Kompetitor yang tidak sehat ini orientasinya adalah bagaimana, ya enggak? Nah, mengambil pelanggannya orang lain. Nah, ini bedanya, subhanallah, tidak sehat sekali. Jadi sudah yang pertama mereka ini orientasinya harga, merusak harga, ya enggak? Nah, jadi menggonta-ganti harga, membuat margin harga di perusahaan dia dengan niat untuk menjatuhkan margin harga di perusahaan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ya enggak? Kalau yang konstruktif itu orientasinya adalah kepuasan pelanggan, perlindungan pelanggan. Nah, subhanallah, mulia sekali. Ya enggak? Niat mereka ini. Itu bagaimana? Nah, kita ingin memuaskan kaum muslimin. Ya enggak? Nah, kalau yang destruktif ini, pesaing yang destruktif ini, niatnya ingin mengacaukan konsumen. Ingin merusak konsumennya orang lain. Mengambil konsumen orang lain dengan cara yang tidak sehat. Nah, ini subhanallah. Barakallahu fikum. Padahal masyarakat di negara kita ini kan banyak ya. Ya, subhanallah. Kalaupun kita membuat produk yang unik, yang berbeda, yang inovatif, insya Allah masyarakat Indonesia ini 200 juta lebih. Ya, tidak perlu kita harus bahasa kasarnya mencuri tanda kutip konsumennya orang lain, apalagi dengan cara-cara yang tidak sehat, menzolimi perusahaan orang lain. Ini cara yang tidak benar. Nah, maka itu perbedaan pesaing yang konstruktif dan pesaing yang destruktif. Ya, subhanallah. Maka kita harus mengenali tipe pesaing kita secara umum. Ya, apakah pesaing kita ini menjadi partner yang baik, bersinergi dengan kita secara kemanfaatan, ya, secara persaingan yang sehat, secara memuaskan pelanggan, atau kebalikannya, ya, ingin melakukan perusakan-perusakan di tengah pasar, di tengah-tengah masyarakat. Ya, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, ini yang harus kita dalami. Maka, ini Bang Andri ingin melakukan memberikan share. Sebab hari ini pesaing yang destruktif ini melakukan cara-cara yang sangat banyak. Dan hari ini sudah berkembang dengan cara-cara yang luar biasa. Iya, dengan cara-cara yang luar biasa. Sebenarnya harusnya kita itu fokus pada diri kita sendiri. Dan ini terjadi juga. Ya, bukan hanya di medan bisnis, bahkan terjadi di medan dakwah para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun kita berada. Ya, maka subhanallah. Ya, kalau ini sudah terjadi di medan dakwah, maka ini subhanallah ini hal yang sangat buruk. Sehingga bukannya memikirkan perkembangan diri pribadi, ya enggak? Subhanallah, atau perkembangan diri kita malah kita memikirkan orang lain, ya enggak? Memikir, kok Masya Allah dakwah dia maju, kok kita enggak maju? Jadi benci sama dia. Kok kita memikirkan, kok bisnis dia maju, kok bisnis kita enggak maju? Bagaimana kita hancurkan bisnis dia? Bagaimana kita hancurkan dakwah dia? Ini subhanallah. Makanya mengenali tipe pesaing ini tidak hanya sekedar di dalam bisnis, bahkan di segala jenis medan pertempuran. Barakallahu fikum. Nah, hari ini yang kita tahu sudah berkembang cara-cara destruktif yang luar biasa. Yang kita sebut dengan istilah itu namanya perang isu. Nah, subhanallah, perang isu. Ini terjadi di mana saja. Di berbagai kalangan, di berbagai medan pertempuran, di berbagai bidang profesi dan pekerjaan. Subhanallah. Nah, khusus di boom, karena kita bidangnya adalah bisnis, kita berbicara tentang bisnis. Maka subhanallah, perang isu ini di mana-mana. Ya, ketika seseorang tidak mampu lagi menyaingi pesaing dia secara sehat, ya enggak, maka dia membuat isu, ya enggak. Nah, ketika misalnya kita lihat hari ini, nah dia membuat usaha bakso, misalnya contoh begitu, ya enggak. Ternyata pesaingannya, kompetitornya itu sudah sangat maju sekali, dia membuat isu yang buruk. Nah, ini sekarang cara-cara destruktif ini yang tidak benar ini, ya enggak. Dia katakan, wah pesaing saya itu kemarin, ya dia ini menggunakan formalin dan daging babi untuk produksi baksonya. Nah, hati-hati dengan bisnis bakso si fulan yang di jalan itu. Dia ini konon kabarnya pakai daging babi. Nah, Masya Allah. Nah, yang seperti ini nih, ya enggak? Ini cara-cara baru ini. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah juga memberkahi bisnis kita dan menjauhkan kita dengan cara-cara seperti ini. Harus kita
kita cegah, jangan kita melakukan cara-cara yang destruktif. Ya enggak? Nah, cara-cara destruktif itu kan yang paling konvensional adalah dengan merusak harga. Ya enggak? Dengan menggonta-ganti harga, ya enggak? Dengan menggonta-ganti menaikkan harga, ya enggak? Nah, tapi cara yang berikut ini cara yang sangat buruk, bahkan lebih buruk. Dengan membuat fitnah, ya, dengan melakukan perang isu. Nah, dengan ini dan itu. Ya, subhanallah. Jadi, konsentrasi itu adalah orang lain, bukan diri dia. Padahal harusnya pesaing yang konstruktif itu orientasinya, ya enggak, fokus dari bisnis dia adalah perkembangan diri dia sendiri. Ya enggak? Barang dia diperbaiki semakin berkualitas. Nah, sehingga subhanallah terjadilah persaingan secara sehat. Nah, ini contoh-contoh cara yang destruktif yang namanya perang isu. Baik, cukup sampai di sini. Kita kembalikan lagi kepada moderator kita karena waktu yang sangat mendesak. Ya, wallahu alam. Ya, Kang Aceh. Siap Bang, alhamdulillah tadi beberapa penjelasan poin-poin dari Bang Andri mengenai pesaing bisnis kita. Kita langsung masuk aja nih Bang, pertanyaan udah ada yang masuk Bang. Nah ini dari pendengar setia Abang nih, Ibu Rika di Taiwan Bang. Assalamualaikum Bang Andri, saya baru memulai usaha menjadi distributor tas sekolah yang berkarakter Islami. Kartun-kartun dan tulisan-tulisan pada tas tersebut bernuansa Islam deh. Tapi karena baru mulai saya masih bingung bagaimana trik untuk memasarkannya untuk menarik konsumen agar berminat dengan produk saya dan tentunya usaha ini bisa untuk jangka panjang. Nah, yang mau dia tanyakan mohon beri trik dan tipsnya untuk saya Bang. Terus berapa persenkah bagi hasil ya Bang untuk agen dan resellernya? Lalu mohon beri trik dan tips juga cara berbisnis online lewat internet. Ya, makasih Bang. Ya. Baik ya, Ibu Ika, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ibu Rika ini baru memulai usaha menjadi distributor tas ya, sekolah ya. Nah, berarti beliau ini bukan produsen ya, berarti mengambil tas dari orang lain. Kalau dari segi pertanyaannya, atau kita tidak tahu ini apakah dia memproduksi tas sendiri atau mengambil tas dari orang lain. Nah, yang pertama, materi hari ini bisa bermanfaat bagi orang yang memulai bisnis. Ya, jadi kita mengenal segmen pasar produk kita dengan mengenali pesaing kita. Ya kan, subhanallah. Benar ya tadi yang di awal kita katakan. Jadi kenalilah diri kita ya, dengan mengenal pesaing kita, mengenal lawan kita. Ya, mengenal lawan kita. Nah, coba kita, tadi Bang Andi sudah sebutkan bagaimana cara menelusuri. Nah, tipe-tipe pesaing itu kan dengan melewati jalur media. Coba kita klik. Ya, coba kita cari di mesin-mesin pencari di internet atau yang sebagainya lewat media-media. Nah, subhanallah. Nah, kalau tas-tas sekolah yang katanya berkarakter Islam ini sudah ada atau belum di tempat tersebut? Nah, kalau Ibu Rika buka di Taiwan, sudah ada tas yang sama, yang sejenis, ya, pesaing yang sama yang membuka dengan segmen dan positioning yang sama di Taiwan sana atau di dimanapun kita berada. Nah, dari situ kita melihat. Nah, kalau ada misalnya sudah ada nih merek ini misalnya di Taiwan atau merek ini di Jakarta, kita bisa lihat yang berikutnya. Kita lihat apa yang kita lihat. Nah, segmen dari pasar mereka. Ya, segmen dari pasar mereka. Sudah lamakah mereka berdiri? Ya enggak. Nah, tas-tas sekolah ini siapakah yang lebih dominan membelinya, apakah ibu-ibu atau para remaja ya, atau mahasiswa-mahasiswa muslimah. Ini kan bisa ketahuan kan? Bisa ketahuan dengan penelusuran media. Itu cara yang bisa kita lakukan. Nah, karena kalau kita tidak tahu ya segmen kita itu dengan cara kita sendiri, kita bisa bantu dengan alat bantu berupa media dan mengenali tipe-tipe pesaing kita. Nah, ini tips dari Bang Andri yang pertama bagi orang yang baru memulai usaha dalam bidang apapun ya. Biar ya, karena dalam ilmu marketing itu sebelum kita berperang, kita harus tahu dulu. Ya, kita pilih dulu segmen dan positioning kita. Ya, jangan membuat tas itu untuk segala macam jenis manusia, jangan. Ya, kita pilih. Ya, karena perusahaan besar itu yang hebat, mereka menyesuaikan segmen dan target mereka. Nah, semakin segmen dan target itu khusus, kita membidiknya juga khusus. Ya kan? Membidiknya juga khusus seperti orang yang memanah dan menembak. Ya, kalau jaraknya jauh dipanah dan ditembak dengan alat yang terukur dan fokus, kemungkinan keluar kena.
Dia melempar debu yang sangat besar, ya enggak? Dan dia tak mampu lagi mengangkatnya. Kira-kira gitu ya. Maka ini tips dan trik dari Bang Andri Abu Umar. Nah, bagaimana kita memulai usaha? Nah, kita kenali dulu yang namanya mindshare. Jadi, kita pilih dulu segmen kita. Nah, sudah ada segmennya. Kita lihat, kita survei. Segmen kita itu di pasar. Ya, ada atau tidak? Dan kadang-kadang kita mau buka sesuatu, segmen kita itu tidak ada. Ya, subhanallah, kan agak sulit juga. Kita mau buka tas yang berkarakter Islami. Ya enggak, misalnya contoh dari perkataan Ibu Rika ini. Tapi ternyata di tempat tersebut banyak kalangan yang malah tidak berpikir seperti itu. Nah, bisa jadi tas sekolah ini bakal tidak laku ya di tempat tersebut. Nah, mungkin dia laku di tempat yang lain. Jadi kita harus survei dan kita telusuri dulu segmen pasarnya. Nah, lalu yang berikutnya, nah, bagaimana trik memasarkannya? Kalau kita sudah tahu segmennya, kita pasarkan, nah, market share-nya, kita pilih media-media yang terhubungkan dengan segmen pasar tersebut. Ya, contoh ya, misalnya kita ternyata tahu, oh, yang tas sekolah yang Islam ini yang pakainya mahasiswa-mahasiswa. Nah, kita lihat, kalau mahasiswa itu dia banyak menggunakan media apa sih? Ya, mahasiswa menggunakan media apa? Ya, apakah media luar ruang atau media elektronik? Ya, subhanallah. Nah, dulu Bang Andri, begitu juga ketika misalnya memulai bisnis saya, misalnya membuka bisnis event. Ya, nah, ketika saya bikin bisnis event, saya letakkan di media-media cetak, ternyata mahasiswa jarang yang membaca koran ya. Di Jatinangor waktu itu. Nah, akhirnya saya salah. Nah, ini bukti bahwa kita sudah pilih segmen, tapi kita salah alat marketing. Itu akhirnya tidak sampai para pendengar Anas Radio. Tidak sampai. Akhirnya kita rugi. Karena pemasaran kita salah. Salah menggunakan media. Salah market share namanya ilmunya. Akhirnya kita gunakan media yang sesuai. Nah, ternyata para mahasiswa lebih senang mereka menggunakan media-media luar ruang, ya, media spanduk atau baliho, ya enggak, atau leaflet atau pamflet yang saya sebarkan setiap mereka keluar dari kuliah, setiap fakultas-fakultas, ya, waktu itu. Nah, Bang Andri Abu Umar, ya enggak, saya rela berdiri di depan kampus mereka untuk menyampaikan ya event ini, ya enggak, karena mereka ini jarang dengar radio, ya enggak, subhanallah, jarang nonton TV, ya, subhanallah, ya, namanya anak kos-kosan ya enggak, luar biasa ya. Maka kegiatannya lebih banyak terjadi di lapangan, ya. Nah, kira-kira begitu. Kita harus mengenal dulu segmen kita, lalu kita mengenal media pemasaran kita. Nah, dari situlah akan terjadi sinergi, kecocokan antara media pemasaran dengan segmen pasar kita. Begitu kira-kira Ibu Rika untuk menarik konsumen. Nah, sekarang bagaimana bagi hasilnya? Kalau bagi hasil itu tidak ada aturan yang pasti ya, berapa persentase. Nah, ini adalah sesuai kesepakatan antara ibu dan orang yang bermitra dengan ibu, baik itu agen atau resellernya. Nah, subhanallah, kita lihat bagaimana ruang lingkup kerjanya. Ya, bagaimana kinerja dari seseorang, fungsi kerja, itu akan menentukan persentase besar kecilnya. Bisa 40-60, bisa bagi 50-50, ya enggak? Nah, bagi hasil 50-50, ya disesuaikan dan disepakati. Nah, saling ridho di antara orang yang bermitra. Barakallahu fikum, kira-kira begitu. Nah, sama, tips berbisnis online juga sama ya. Jadi, kita harus mengenal dulu segmen kita. Ya, walaupun ya, ada permasalahan dari komunikasi lagi. Kita coba hubungi kembali. Mohon maaf pada para pendengar Anas Radio atas terjadinya ketidaknyamanan.
Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terputus tadi ya? Iya Bang, mohon maaf Bang. Silakan ya. Bang, gimana mau dilanjutkan? Ya, di pertanyaan berikutnya sudah tadi terjawab, alhamdulillah. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Anissa di Kebumen Bang. Bismillah, Assalamualaikum. Mau tanya, saya ingin membuka sebuah usaha. Ide sudah ada, hanya saja kendalanya ada pada modal. Tolong beri tipsnya bagaimana cara untuk membuat bisnis yang mengusung para investor Bang. Jazakumullah khairan. Masya Allah ya. Wa iyyakum jazakumullah khair. Jadi Anissa di Kebumen, semoga Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ingin membuka usaha, ide sudah punya, modal nggak ada. Ya, bagaimana tipsnya untuk membuat bisnis dengan mengusung para investor? Ya, kita sudah pernah bahas di materi-materi sebelumnya bahwa banyak para pengusaha ya. Salah satu pengusaha Bob Sadino, mungkin kenal Bob Sadino. Bob Sadino itu berkata, modal bisnis itu ada 3. Dan semua orang punya di dunia ini. Semua punya di dunia ini. Insya Allah. Ya, ada 3 modal bisnis ini. Ya. Nah, jadi kuatkan modal bisnis ini sebelum modal bisnis yang namanya uang itu. Ya. Jadi modal bisnis itu ada 3. Yang pertama otak. Ya. Yang kedua lidah. Yang ketiga dengkul, para pendengar Anas Radio. Kaum muslimin dimanapun berada. Apakah Anda punya semuanya? Insya Allah punya. Yang pertama punya otak kan? Ya, kita punya pikiran. Ya enggak? Ya subhanallah. Nah, sebab kalau kita enggak punya ini, mati kita. Ya enggak? Meninggal kita. Ya. Yang kedua adalah lidah. Insya Allah semua kaum muslimin punya lidah. Nah, lidah ini adalah komunikasi. Ya. Sedangkan otak itu adalah ide. Insya Allah kaum muslimin, ya enggak, nah, para pendengar Anas Radio, kalau kita bimbing dengan baik, insya Allah orang punya ide. Jangankan orang dewasa, anak kecil juga punya ide, ya kan? Ya enggak. Anaknya Bang Andri Abu Umar juga kalau ditanya, punya ide nggak? Insya Allah dia punya ide. Hanya masalahnya idenya bisa dia, ya anak kecil ini bisa nggak dia wujudkan atau aplikasikan? Nah, ini masalah berikutnya. Masalah yang kedua adalah masalah lidah. Nah, jadi otak, lidah sama dengkul. Nah, insya Allah dengkul juga kita punya. Nah, dengkul ini dalam bahasa Bob Sadino ini ya tubuh kita ini, kaki kita, ya enggak? Nah, tetapi biasanya permasalahan anak-anak muda zaman sekarang ini, subhanallah, kalau dia ide sudah punya, ya, nah jarang juga yang sulit membuat ide ya. Nah, jadi yang kedua ini adalah lidah. Nah, lidah ini adalah komunikasi. Maka pesan dari Bang Andri, ya enggak? Coba latihlah yang namanya kemampuan komunikasi, ya enggak? Coba bangkitkan kepercayaan diri kita. Ya, kesemangatan diri, semangat dan kepercayaan diri. Karena yang namanya modal uang itu banyak, ada di mana-mana kan? Modal itu kan ada di mana-mana. Iya. Nah, kuncinya adalah bagaimana memindahkan uang ini dari kantong orang ke kantong kita. Kan betul kan? Dari satu tempat, dari satu wadah ke wadah kita. Ya subhanallah. Maka yang seperti ini, tips dari Bang Andri Abu Umar, intinya adalah kemampuan komunikasi. Ya, memang kadang-kadang ide itu harus diterjemahkan pada proposal, betul. Ya enggak? Proposalnya harus bagus dan menarik. Nah, dari tips pada yang pertama, coba belajar cara membuat proposal bisnis yang bagus. Ya, pada tips yang pertama, ya enggak? Mungkin ada buku-buku tentang proposal bisnis kan di toko-toko buku ya, atau kita minta mungkin kita punya teman, ya enggak, yang bisa meminjamkan contoh proposal bisnis. Kita belajar bagaimana membuat proposal bisnis yang baik sehingga kita menawarkan kepada calon investor. Tapi proposal bisnis ini tidak akan ada gunanya tanpa kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Karena kuncinya adalah bagaimana kita meyakinkan kepada calon investor. Ya enggak? Ya enggak? Ya, hatta ya enggak? Calon investor itu adalah orang tua kita. Ya enggak? Hatta calon orang tua kita, bisa suami kita, bisa istri kita, bisa mertua kita. Karena yang namanya minjem ya, investor bisnis itu kan bisa mertua, bisa orang tua, bisa ipar, bisa sepupu, betul enggak? Ya enggak? Nah, bisa juga Bang Andri, bisa juga Anas Radio. Tapi kuncinya adalah bagaimana meyakinkan. Nah, ini modal lidah ini, subhanallah. Modal lidah. Dan ini yang dulu Bang Andri rasakan. Makanya, dulu ketika saya berbisnis, ya enggak, tanpa modal, tanpa uang. Ya, bisnis tanpa uang ya. Tetapi dengan ide yang kreatif, ya enggak. Lalu kita ejawantahkan pada sebuah proposal yang unik. Nah, lalu kita mengkomunikasikannya kepada calon investor. Sehingga investor itu kita yakinkan. Ya enggak? Dia terpengaruhi. Ya enggak? Nah, kalau dalam bahasa motivator itu tervirusi dengan apa yang kita katakan sehingga dia mau mengeluarkan uang untuk bisnis kita. Nah, ini kemampuan otak ini, lidah dan dengkul kata Bob Sadino.
Insya Allah setiap manusia punya 3 ini. Nah, akhirnya dengan 3 ini, setiap orang, insya Allah dia bisa mendatangkan uang-uang yang banyak untuk menghampiri di bisnis yang mereka miliki. Ini tips dari Bang Andri. Coba latih. Nah, bagaimana membuat ide yang kreatif, yang unik. Latihan membuat proposal bisnis. Ya, subhanallah. Lalu yang berikutnya, nah, kemampuan komunikasi bisnis yang baik. Sehingga kita bisa mengusung para investor. Insya Allah investor itu banyak ya. Investor itu banyak. Nah, dan kita banyak bergaul. Insya Allah. Karena di lapangan itu, Masya Allah para pendengar Anas Radio, macam-macam. Biasanya kalau anak-anak muda, ya seperti Al-Uh Anissa mungkin ya, masih muda ya di Kebumen ya, atau yang semisalnya. Biasanya para mahasiswa atau anak muda ini punya ide yang banyak tapi duitnya nggak ada. Nah, tapi ada orang juga di seberang sana yang dia nggak punya ide. Ya, nggak punya ide tapi duitnya banyak. Nah, seperti kalangan bapak-bapak atau para pensiunan, ya enggak. Nah, karena Bang Andri kan, karena selama ini di konsultan bisnis dan trainer bisnis, sering itu bertemu dengan pensiunan-pensiunan, ya enggak. Nah, baik di perusahaan-perusahaan sekali bertelkom atau apa misalnya. Saya juga pernah mentraining karyawan-karyawan yang mau pensiun dari Coca-Cola, ya enggak. Dan yang misalnya dari perusahaan-perusahaan nasional dan internasional, mereka ini ingin pensiun dini, ya enggak. Mulai dari manajer sampai satpam. Ada satpam yang ingin pensiun dini. Nah, dibekali uang pensiun oleh perusahaan. Ada yang 10 juta, 50 juta, ada yang 200 juta, 300 juta. Bahkan ada yang ratusan juta, yang besar sekali, tergantung dari kedudukan ketika dia pensiun. Kan begitu? Ya enggak? Tetapi mereka ini bingung. Ini uang mau dibawa kemana? Nah, itu bukti bahwa ada di satu sisi manusia, dia punya ide tapi nggak punya uang, nggak punya modal. Ya enggak? Tapi ada di seberang yang lain, ada orang punya modal yang luar biasa, tapi bingung ini uang mau dibawa kemana. Nah, akhirnya mereka-mereka yang seperti ini, akhirnya mereka terjadinya konsumtif. Kasihan sekali ya. Ya enggak? Bapak atau orang tua yang seperti yang uang 300 juta, dia bingung, dimini seperti ini bingung. Akhirnya dia beli ini, beli mobil, beli rumah, beli kulkas. Ya enggak? Tahun depan dia sudah tidak punya uang lagi. Ini yang Bang Andri sebutkan, banyak orang hari ini itu berpikir liabilitas. Tidak berpikir aset. Beli. Akhirnya tahun depan dia bingung. Ya. Nah, akhirnya ini, subhanallah. Akhirnya dia menjadi miskin, menjadi fakir. Makanya dalam istilah motivator, ya enggak. Nah, miskin itu adalah mindset. Ya. Karena subhanallah tidak punya mindset bagaimana mengelola uang dengan baik. Ya enggak. Bagaimana mengelola rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Akhirnya uang itu habis harian, mingguan, ya enggak? Subhanallah. Dan dia sendiri tidak memikirkan bagaimana dia subhanallah mengelola rizki yang berupa uang dan yang semisalnya itu dengan baik. Nah, ini subhanallah ya, tolong dipahami oleh seluruh para pendengar Anas Radio. Ya, sepertinya cukup untuk pertemuan hari ini karena ada beberapa hajat yang ingin kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat para pendengar Anas Radio. Di kesimpulannya sekali lagi, subhanallah, di materi boom ke-53 di hari Rabu 13 Jumadis Tsani 1434 Hijriah atau 24 April 2013 mengenai tipe pesaing di dalam bisnis. Tipe pesaing itu ada 2. Ada yang destruktif, ada yang konstruktif. Ada yang tidak sehat, ada yang sehat. Maka ayolah kita kenali tipe pesaing itu dengan cara yang baik. Ya enggak? Nah, pesaing yang konstruktif itulah yang kita inginkan di dalam bisnis. Kita menjadi yang sama, konstruktif, dan kita inginkan kita punya pesaing yang konstruktif juga. Sehingga kita bisa bersinergi dengan mereka, saling mendukung, ya enggak? Saling membangun iklim persaingan yang sehat. Sehingga ya ujungnya kita membangun perekonomian Islam yang sehat. Yang subhanallah, sehingga akhirnya kita memenuhi tujuan peribadahan kita di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita kenali juga pesaing destruktif. Ya, di mana pesaing yang destruktif ini kita kenali untuk kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Ya enggak? Di mana subhanallah, barakallahu fikum. Nah, kita jangan melawan api dengan api. Ya, kita jangan melawan api dengan api. Karena kalau api dilawan api, apinya akan berkobar para pendengar Anas Radio. Tapi padamkan api dengan air. Nah, padamkan dengan ketenangan, kesabaran yang luar biasa, ketidak tergesa-gesaan. Nah, ini subhanallah, berpikir yang matang, berpikir jauh ke depan. Ya, subhanallah. Dengan sifat al-hilm was-sabar. Ya, dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, apalagi kita yang
selain seorang pebisnis, kita adalah seorang ahlu sunnah. Maka kita jangan menangani yang namanya api ini dengan api. Ya, subhanallah, kita harus lawan, ya enggak? Subhanallah, yang namanya sifat-sifat yang destruktif dengan sifat-sifat yang konstruktif, dengan cara-cara yang baik. Sehingga kita tetap bersabar dan kita tetap jalani bisnis kita ini secara sehat. Walaupun seluruh orang di dunia ini melakukan cara-cara yang tidak benar, insya Allah kita lakukan dengan cara yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Abang Abu Umar Andri Matsa yang telah memberi penjelasan yang super tentang pesaing bisnis kita, mengenali pesaing bisnis kita. Ya, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Tadi yang mungkin terputus-putus mendengar siarannya, insya Allah di kedepannya semoga Allah mudahkan dan lebih lancarkan lagi. Ya, akhirul kalam, kita akhiri saja acara kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.